Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas perkalian, pembagian, dan pangkat pada pecahan. Selamat belajar. Perhatikan permasalahan berikut ini. Ada seorang ilmuwan, dia akan meracik obat dengan menuang 1/3 liter cairan X selama 1 jam dan akan dilakukan selama 6 jam. Jadi setiap per 1 jam akan ditambahkan 1/3 liter cairan. Nah, penyelesaiannya, permasalahan tersebut dapat ditulis dengan 1/3 kali 6. Kita gunakan garis bilangan. Kita tambahkan 1/3 selama 6 kali. Nah, didapat jawabannya adalah 2. Jadi 1/3 diulangi 6 kali, jawabannya ada 2. Jadi 1/3 kali 6 sama dengan 1 kali 6 dibagi 3, atau 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam obat tersebut adalah 2 liter. Permasalahan kedua. Ada Pak Bayu, dia seorang petani, menghasilkan 10 ton dalam 1 kali panen. Kemudian dia butuhkan biaya kuliah sehingga dia menjual hasil panennya. Karena yang dijual adalah padi yang dijual Pak Bayu ada 2/5 bagian. Kita kalikan dengan 15. 2 kali 15 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6 ton. Jadi sisanya adalah 15 dikurangi 6 yaitu 9 ton. Kemudian permasalahan ketiga. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia, terus akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata. Pertama ada 1/3 gelas, kita akan bagi menjadi 2 gelas dan masing-masing gelas mendapatkan 1/6. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa 1/3 dibagi 2 adalah 1/6. Sehingga kesimpulannya adalah untuk mengalihkan pecahan, A per B dikali C per B sama dengan A dikali C, B dikali D. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sedangkan untuk pembagian, A per B dibagi C per D adalah A per B baginya berubah menjadi kali dan CD-nya dibalik menjadi D per C. Jadi A kali D per B kali C. Contoh. Nah, hitunglah 3 soal berikut ini. Yang pertama 5/8 dikali 4/15. Berarti 5 kita kalikan dengan 4, 8 kali 15. 5-nya kali 4, 8 kali 15. 5 kali 4, 20. 8 kali 15, 120. Karena masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi menjadi 1/6. Dua-duanya dibagi 20. Untuk pembagian, baginya menjadi kali, 1/19-nya menjadi 19/1. Baru kita kalikan 3 kali 19, 67 kali 1. Jadi jawabannya adalah 57/67. Nomor 3 ada kali dan bagi. Untuk kalinya kita berubah dulu menjadi kali, kemudian kita balikan, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Baru kita kalikan semua pembilangnya. 7 kali 2 kali 25, 10 kali 3 kali 12. Jadi 350/360 sama dengan 35/36. Sekarang perkalian dan pembagian untuk desimal. Perkalian dengan 10 pangkat n atau dengan kelipatan 10. 0,25 kali 1, 0,25 kali 10, dan seterusnya. 0,25 kali 1 jawabannya tetap sama, yaitu 0,25. 0,25 kali 10, 2,5 kali 125 kali 1250 kali 10.000 jadi 1715,34. Untuk perkalian dengan perkalian 10, perhatikan jumlah nolnya ada 4,
Berarti komanya juga kita geser sebanyak 4 kali. Jadi tergantung banyak nolnya. Misalnya untuk 0,25 kali 1000, nolnya ada 3, berarti digesernya 3 kali. Karena cuma 2, berarti kita tambahkan 0. Sekarang perkalian pecahan desimal yang bukan kelipatan 10. Contohnya menghitung 2,7 kali 0,6 dan seterusnya. Kita lakukan seperti perkalian biasa. 2,7 kali 0,6, 6 kali 7, 42. 6 kali 2, 12 tambah 4 jadi 162. Terus 0 kali 7, 0 kali 2. Kita tambahkan ke bawah jadi 162. Untuk menentukan komanya, kita hitung 2,7 itu ada satu angka di belakang koma. 0,6 juga ada satu angka di belakang komanya. Jadi ada satu desimal di belakang komanya. Kemudian kita jumlahkan angkanya, dia menjadi 2 desimal. Jadi pada hasil perkaliannya ada 2 angka di belakang koma. Jadi 2,7 dikali 0,6 sama dengan 1,62. Contoh kedua, 4,652 dikali 9. Kita kalikan seperti perkalian biasa. Hasilnya adalah 41,868. Yang pertama itu ada 3 angka di belakang koma. Sedangkan yang kedua itu tidak memiliki angka di belakang koma. Jadi ada 0 desimal di belakang komanya. Sehingga kita jumlahkan menjadi 3 angka di belakang koma atau 3 desimal. Berarti cara menempatkan komanya hitung dari belakang 3 angka, baru kita tempatkan komanya. Contoh ketiga, yang pertama ada 2 desimal 0,84, yang keduanya ada 3. Pembagian bilangan desimal. 42 dibagi 3 itu sama dengan 84 dibagi 6. Dua-duanya sama-sama dikali 2. Kemudian 2,8 dibagi 0,07 sama dengan 280 dibagi 7. Dua-duanya sama-sama dikali 100. Jadi pada pembagian desimal kita bisa kalikan dengan kelipatan 10. Tergantung dari banyaknya angka di belakang koma pada pembaginya. Misalnya di sini 0,07, di belakang komanya 2, berarti kita kalikan dengan 100. Karena 0,07 ada 2 angka di belakang koma. Contohnya 0,256 dibagi 0,8. 0,8 satu angka di belakang koma, berarti kita kalikan dengan 10, jadi 2,56 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,32. Nah, kenapa dikali 10? Karena 0,8 di belakang komanya 1. Contoh kedua, 7,74 dibagi 0,009. Di belakang komanya ada 3, berarti kita kalikan dengan 1000. Jadi 7.740 dibagi 9. Nah, sekarang pangkat dan akar pada pecahan. Untuk pangkat, 2/5 pangkat 3. Itu sama aja dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi pembilang dan penyebut kita pangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 8, 5 pangkat 3 125. B, 2/3 pangkat 2 kali 2/3 pangkat 4. Nah, pangkatnya yang 1 2, yang 1 4 kita jumlahkan 2 tambah 4 jadi 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6 jadi 64/729. Yang C dibagi. Kalau dibagi pangkatnya menjadi dikurangi jadi 8, kita kurangi dengan 6 jadi pangkat 2. Kalau untuk perkalian 2 tambah 4 jadi 6, pembagian 8 dikurangi 6, 2. Jadi pada perkalian pangkatnya ditambah, pada pembagian pangkatnya dikurang. Nah, jawaban akhirnya yang pembagian jadi 16/49. Contoh untuk pengakaran. Akar dari 4/9 berarti kita akarkan akar 4 dan akar 9. Jadi pembilang dan penyebut kita akarkan masing-masing jadi 2/3. Yang B juga sama. Akar 3 dari 27 adalah 3. Akar 3 dari 216 adalah 6. Sederhanakan jadi 1/2.
Jadi kesimpulannya pada pangkatan dan pengakaran masing-masing kita akarkan atau kita pangkatkan. Sekarang pada desimal. Untuk pangkat pada desimal 0,5 pangkat 2 berarti kita kalikan 0,5 kali 0,5. Caranya sama seperti perkalian yang biasa. 1,2 pangkat 3 juga sama, 1,2 kali 1,2 kali 1,2. Untuk akar 0,25 sama dengan 0,5 karena 0,5 pangkat 2 adalah 0,25. Akar 3 dari 0,08 adalah 0,2. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan menyerah, teruslah berusaha. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.